Hey guys, what's up? It's me, Boy William, and I got my little brother Mario di sini. Say hi, Mar. Hello. Hello. You don't have to act that cool. You can just be chill and normal. All right. Shake it off. Just shake it off. Shake it off. Shake Be it off. yourself, okay? Anyways, we're on Nessie Judge's channel. Hey, Nessie. Hey. Yay. Dan ini acaranya apa? What's the name? Neror Takeover, Spooktober 2022. That is right. Neror Takeover kali ini akhirnya kita diundang juga di acara ini. Kita nontonin all these Neror episodes. So thank you, Nessie Judge. Jadi 2 bulan yang lalu kita kan baru rilis ini ya, our stupid reality show. Right. Ya, The Family. Dan it was pretty cool. Dan seperti keluarga-keluarga biasa dimanapun pasti ada cekcoknya, ada dramanya, dan ada, you know. Tapi this time, what we're gonna talk about is ini ada beberapa keluarga yang benar-benar ya, this shit is different, man. What's that? Karena mereka bukan cuma berantem masalah baju, atau mungkin bokapnya lagi bete sama mamanya terus tiba-tiba, you know, like little bullshit. Tapi yang ini akibatnya satu anggota keluarganya ini sampai menghabiskan seluruh keluarganya. That's crazy. That's crazy. That's murder. No. That is murder. And we have to read all this tonight? We are going to read all this, okay? This is spooky time with us, you guys. Semoga kalian, you know, get some good goosebumps in it. Alright, let's do the Nessie Judge tagline. Go. Without further ado, Stop senyum-senyum. because shit's about to go down. Kita akan mulai video hari ini dengan The Caffey Family. Okay. So Caffey Family terdiri dari sang ayah, Terry Caffey, sang ibu, Penny Caffey, serta putra-putri mereka, Erin yang umur 16, Matthew who's 13, and Tyler Caffey who's still 8 years old. Okay. Keluarga Caffey dikenal sebagai keluarga yang anget, religious, dan sangat suka musik. Okay. Tyler ahli bermain gitar, Matthew jago main harmonika. Okay. Ibunya adalah seorang pemain piano yang handal, dan Erin merupakan sang vokalis di keluarga ini. It's a musician family. It looks like it, yeah. Terus? One day di tahun 2007, Erin berkencan dengan seorang remaja berumur 18 tahun. Wait, hold on. Erin tuh yang mana? Erin? The oldest girl, I think. She's Anaknya 16, ya? yeah, the teenager, yeah. Terus? She dates this guy namanya Charlie Wilkinson, yang dia kenal saat dirinya bekerja sebagai part-time waitress di Sonic Fast Food. Okay. Gak butuh waktu lama untuk hubungan Erin dan Charlie jadi serius. Charlie bahkan sudah memberikan Erin sebuah cincin milik neneknya, dan dia bilang akan menikahi Erin. Okay. Namun, orang tua Erin tuh tidak merestui hubungan mereka. Okay. Yeah, typical family stuff. Okay, fair, like our family too, ya. Somehow. Siapa yang disetujuin in this family? Let's not talk about your past. Everybody's disetujuin in this family. Emang pernah I had a girlfriend yang gak pernah disetujuin? You tell us. That's a different story. That's a different video. Anyways, somehow ayah dan ibu Erin punya firasat buruk tentang Charlie. Yeah. Apalagi Charlie itu punya latar belakang yang kurang baik. Yeah. Dia bergaul di lingkungan yang buruk, punya sejarah tindak kekerasan seksual, dan punya masalah dengan alkohol dan obat-obatan terlarang. Semenjak berpacaran dengan Charlie, Erin jadi sering absen gereja, dan lama-lama Erin juga mulai melewati batas jam malamnya. Ya, ini keluarga baik-baik ya guys. Jadi cerita ini keluarga baik-baik yang selalu gereja dan gak pernah aneh-aneh lah. Semenjak ini perempuan pacaran sama ini laki, ibarat kata jadi rusak lah ya. Alright, it looks like that. And then, di bulan Februari 2008, orang tua Erin udah nggak bisa toleransi lagi. Mereka memaksa Erin untuk putus dengan Charlie. Yeah. Alright, Erin nggak mau, dia ngebantah perintah tersebut. Because like, yeah, of course, I wanna be with this guy, whatever. Dan dari situ dia mulai cerita ke teman-temannya kalau dia tuh kesel sama orang tuanya dan she has these thoughts pengen ngebunuh orang tuanya supaya dia bisa selama-lamanya sama this Charlie dude. That's pretty stupid, but sebulan kemudian, tepatnya pada 1 Maret 2008, sekitar pukul 2 dini hari, suara mobil terdengar parkir di depan rumah mereka. Okay. Mobil itu dikendarai oleh Charles Allen Wade, mungkin temannya, dan pacarnya Charles juga, Bobby Gail Johnson. Terry, si ayah, mendengar pintu terbuka dan dari dalam kamar dia melihat Erin menghampiri mobil tersebut. Okay. Gak lama kemudian, masuklah si Charlie dan Charles ke kamar Terry, which is the dad, menembaknya beberapa kali dengan pistol .22. Terry yang masih setengah sadar menyaksikan Charles menggorok leher Penny, istrinya, dengan pedang. Terus? Dari kamar sebelah terdengar suara Matthew menangis sambil bilang, "No Charlie, no, why are you doing this?" Tyler meninggal karena ditembak di wajah, sementara Matthew ditusuk berkali-kali dengan pedang saat dia bersembunyi di dalam lemari. Dari peristiwa nahas itu, hanya Terry yang nyawanya masih tertolong. Saat diinvestigasi, Terry menyangkal bahwa putrinya, Erin, merupakan dalang dari pembantaian ini. Akan tetapi Charles dan Bobby menegaskan bahwa semua ini adalah ide si Erin, the oldest daughter tadi.
Bahkan kata Charlie, dia sudah mengajak Erin untuk kawin lari saja, tapi Erin menolak dan menyuruh mereka untuk membunuh keluarganya. Damn. It's crazy. Damn. Bisa-bisanya dia bunuh satu keluarga dong, termasuk adiknya yang masih kecil. Damn. Karena cinta yang baru cuma 5 bulan. It's crazy. Erin, lu Erin. What in the world? What the hell are you doing? Oh, frick. Oh my god. Jadi next guys, ini ada kasus pembunuhan keluarga yang bisa dibilang cukup terkenal di Amerika Serikat, yaitu kasus dari List family. Oke, so John Emil List adalah seorang warga negara Amerika yang bekerja sebagai akuntan di sebuah bank nih guys. Dia tinggal di Westfield, New Jersey bersama istrinya Helen, ibunya Alma, serta 3 anaknya Patricia, Frederick, dan juga John Jr. Karena posisi kerjanya ini yang oke dan penghasilan John pun bisa terbilang besar nih guys, dia bisa membeli rumah mewah bergaya Victoria. Victoria tuh kayak apa ya, kayak rumah lama gitu ya, kayak rumah lama. Zaman-zaman kayak Eropa gitu iya, ya. Iya. Bisa dibilang agak klasik lah guys. Kayak zaman-zaman itu kan kalau mungkin orang yang punya duit, orang kaya kan kalau punya rumah yang Victorian looking tuh kayak wow. Ya, You're rich. You're pretty good, Yeah, ya kan? you're well off. Ada 19 kamar, 19 kamar tidur, Mar. It's crazy. 19 rooms, that's a hotel. Is that their house right there? Ya, Looks ini rumahnya. huge. Shit. Oke. 9 kamar tidur untuk keluarganya. Nah, suatu hari di tahun 1971, tiba-tiba bank tempat John bekerja ini bangkrut. Dan si John ini harus di PHK dari tempat itu. So, he lost his job. Oh, that Karena sucks. malu dengan keadaannya, John ini nggak cerita ke siapa-siapa bahwa dia sudah tidak lagi punya kerjaan, guys. Setiap hari dia pura-pura pergi bekerja dan menghabiskan waktu berjam-jam duduk di stasiun kereta Westfield, membaca koran, dan menunggu sampai tiba waktunya untuk pulang. Nah, untuk menghindari bayar angsuran rumah, dia mencuri uang dari rekening bank milik ibunya. Oh, si ibunya yang tinggal sama dia nih? Iya. Iya kan? Oke. Keadaan tersebut berlangsung selama berbulan-bulan dan keluarganya sama sekali nggak ada yang curiga. Sampai di tanggal 9 November 1971, John ini tiba-tiba berubah menjadi monster, oke? Jadi ya, hari itu nggak ada angin, nggak ada hujan, John all of a sudden menembak Helen di kepala bagian belakang, oke? Dan kemudian Mom juga ditembak juga right here. Jadi mata kirinya di pelipis sini. Di sini. Right here, right here. Like headshot. Headshot. Dan setelah menembak 2 orang terdekatnya itu, John dengan santainya duduk dan menunggu anak-anaknya pulang. Ew, that's the saddest. Gak lama, Patricia dan John Jr., which is anak-anaknya ya, pulang sekolah. Tanpa basa-basi, John langsung menembak mereka di kepala bagian belakang. Setelah itu dia menyantap makan siangnya dengan tenang, seolah nggak terjadi apa-apa. What the fuck? It's crazy as man. Nah, setelah makan siang, John ini pergi ke bank untuk menutup rekening milik dia dan ibunya. Kemudian menyempatkan diri ke Westfield High School, ini ada high school nih di daerahnya, untuk menonton Frederick tanding bola. Frederick itu anaknya juga ya. Selesai pertandingan, John dan Frederick pulang ke rumah. John udah siap untuk mengeksekusinya, tapi somehow Frederick ini menyadari hal itu. Nice. Frederick mencoba melawan ayahnya. Wait, hold on. Jadi, is this all happening on the same day? Same day. Ini same day? Yeah, he killed all of them. Oke, jadi Frederick menyadari hal itu. Frederick mencoba melawan ayahnya, tapi sayang dia juga kehilangan nyawanya setelah ditembak sebanyak 10 kali di sekujur tubuhnya. John lalu memasukkan semua mayat anggota keluarganya ke dalam sleeping bag dan menaruh mereka di ruang dansa. Sementara mayat ibunya dibiarkan di lantai atas karena terlalu berat. Setelah semuanya rapi, John meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Karena keluarga List yang tidak terlalu suka bersosialisasi ini, pembantaian keji itu akhirnya baru diketahui polisi dan warga sekitar sebulan kemudian. Jadi sebelum John pergi meninggalkan rumah, dia terlebih dahulu menghentikan semua pengiriman susu dan koran harian, serta menyalakan semua lampu supaya para tetangga mengira rumah itu masih berpenghuni seperti biasa. Selain itu, John juga sempat mengirim surat kepada sekolah anak-anaknya yang mengatakan bahwa mereka izin beberapa minggu untuk mengunjungi kerabat yang sedang sakit. Namun setelah masa izin lewat, anak-anak keluarga Liz kan tetap nggak muncul dong, okay? They're dead. Dan jadi guru-gurunya dan tetangganya langsung they're starting to question. Mereka langsung bertanya-tanya like what is going on. Oke, so lampu-lampu di rumah Liz pun ini mulai mati satu persatu dan disitulah tetangga mulai lapor ke polisi. Kenapa bisa mati satu persatu ya? Mungkin they didn't pay the bill. Nggak bayar listrik bill. kali ya. Yeah, you're right. Oke. Sesampainya polisi di rumah keluarga Liz, mereka dikejutkan dengan bau mayat yang sudah busuk diiringi dengan musik religi yang sangat kencang memenuhi rumah tersebut. It's creepy. Bersamaan dengan mayat-mayat itu ditemukan beberapa lembar surat yang ditulis oleh John Liz. Surat itu ditujukan kepada pendeta dan di situ dia bilang bahwa dia sengaja menghabisi seluruh keluarganya untuk menyelamatkan jiwa mereka. Bro. Supaya mereka semua masuk surga karena di dunia John tidak bisa lagi merawat mereka.
karena udah dipecat dari pekerjaannya. John juga menuliskan bahwa dirinya tidak menyesal sama sekali dengan perbuatan tersebut. Dan sejak itu, John List ini menjadi buronan polisi. Gak ada yang tahu di mana keberadaannya dan pencarian pun dipersulit karena sebelum pergi, John udah membuang semua foto-fotonya dari rumah itu. Nah, singkat cerita, di tahun 1989 nih guys, atau 18 tahun lah sejak pembantaian ini, John List berhasil ditangkap di Virginia dengan nama Robert Peter Clark. Oh, he changed his name. Smart, pantesan bisa ngumpet gitu ya. Wow. Jadi John atau Robert dengan nama yang baru ini kemudian dihukum atas 5 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bro, Yeah, he deserves that obviously, he ya nggak sih? deserves it, man. Kalau bisa disiksa juga di dalam. Gila. Jangan di penjara doang, enak banget hidupnya. Tapi tadi yang agak aneh tuh ya, pada bisa tahu kayak ceritanya pas dia ngebunuh anaknya. Ya, Dia bunuhnya, how do they know what they did after Gimana that? Ya nggak ini sih? orang-orang tahu ya, ini si John anaknya dari apa sih? Pertandingan, SMA, ada pertandingan terus apa tiba-tiba tadi dia ya? makan setelah bunuh makan lunch. Tahu dari mana itu, Tahu dari ceritanya mana? Emang ada CCTV? Iya kan? Zaman itu lagi masih No, that's a good 97. question, Mario. That's a very good Or question. mungkin pas ditangkap dia mungkin mengakui segala-galanya. Kita kan nggak tahu juga kan ya. Could be. Mungkin dia cerita Ya, segalanya. interesting. Interesting. Okay, next. Ada apa lagi, Mar? Last story. Okay, You wanna go for it? you go. Okay. That was long. Ini Messy longer. judge. That was very long. Okay. Messy. Last kita ada keluarga dari Jepang nih, namanya The Miyazawa family. Oke. Alright. Kasus yang satu ini merupakan kasus yang sangat heartbreaking and it's actually pretty mysterious. Oke. Why is that? Karena pasalnya kasus pembunuhan keluarga Miyazawa ini belum juga terpecahkan sejak 22 tahun yang lalu. Wow. Jadi sekitar tahun 1991, that's when you were born. Oke. Keluarga Miyazawa yang beranggotakan Miyazawa Mikio, umur 44, istrinya Yasuko, serta kedua anaknya mereka Nina dan Rei. Ya. Pindah ke jalan Kamisoshigaya, Setagaya, Tokyo di Jepang. Ya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu besar tapi punya halaman belakang yang cukup luas. Lama-lama tetangga keluarga Miyazawa semakin sedikit. Saat itu di tahun 2000 hanya ada 4 rumah tersisa, termasuk rumah mereka. Padahal dulu di tahun 90-an kawasan itu sangat ramai sama penduduk. Ada sekitar 200 rumah yang berdiri di sana. Oke. Katanya rumah-rumah itu sengaja dijual oleh para pemiliknya karena lahan di sana akan digunakan untuk memperluas Soshigaya Park. Ya, digusur lah ya, jatuhnya ya, Fair. pelan-pelan. Ya. Anyways, dari 4 rumah yang tersisa itu, Ya. salah satunya adalah rumah keluarga kakak dan ibunya Yasuko. Oke. Mereka bersebelahan karena takut akan memancing masalah atau hal yang tidak diinginkan. Makanya Akhirnya, dia pisah rumah. ya, Ya. make sense. Akhirnya keluarga Miyazawa memutuskan untuk membuat sekat kedap suara. Ya. Makin hari bangunan Soshigaya Park semakin dekat. Warga yang tinggal di Kamisoshigaya pun mulai nggak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk menjual rumah mereka juga. Namun, Yasuko masih bersikeras mempertahankan rumah itu. Dia khawatir kalau harus pindah ke tempat baru lagi. Anak-anaknya akan kesulitan beradaptasi. Ya. Sayangnya keputusan itu berujung kemalangan. Karena pada 31 Desember tahun 2000, keempat anggota keluarga kecil ini ditemukan tidak bernyawa di dalam rumah mereka. Ya. Ibunya Yasuko, Haruka, merupakan orang pertama yang mengetahui insiden mengerikan tersebut. Ya. Sebelumnya dia berkali-kali mencoba menghubungi Yasuko dan Mikio, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Ya. Akhirnya dia datang ke rumah Miyazawa dan membukanya sendiri. Betapa terkejutnya nggak sih ketika menemukan kayak menantunya Mikio ini udah terbujur kaku dan berlumuran darah di lantai. Terbujur kaku. Terbujur udah itu diam orang. kali, udah diam. Ya, they were shocked. People were shocked. They were super shocked pokoknya ya. Ngeliat. Berkaku dan berdarah-darah di lantai. What did I miss? Tadi kamu ngomong apa? I missed something. Kenapa dia bisa? Kenapa bisa udah mati ini? Iya. Ini Who makanya ini that's where the story gets interesting. Oh, oke, belum dijelasin. Belum dijelasin Okay, ini. I thought I missed something. No. Oke, go. Menurut versi yang paling banyak dipercaya orang, pelakunya masuk ke rumah Miyazawa melalui jendela kecil di kamar mandi lantai 2. Oke. Target pertama pelaku adalah kamar tidur Rei yang terletak tepat di sebelah kamar mandi. Si pelaku menemukan Rei yang sedang tidur, kemudian mencekiknya hingga tewas. Wow. Korban berikutnya diduga merupakan si ayah, Mikio. Polisi berasumsi bahwa sebelum diserang, si Mikio sempat bekerja di lantai 1. Oke. Sebab jasad Mikio ditemukan tergeletak di sebelah tangga. Oke. Mikio memiliki banyak luka terutama di daerah paha dan bokong. Selain itu luka tusuk juga ditemukan di kedua lengan, dada dan wajahnya. Polisi juga menemukan potongan pisau sashimi di tengkoraknya. Bro, what? Jadi gitu. That's crazy. Bisa gitu ya masuk ya pisau ke dalam tengkorak orang. Korban selanjutnya adalah si ibu, Yasuko, dan Nina yang sedang tidur bersama di loteng. Mereka ditikam beberapa kali, terutama di bagian wajah dan leher. Pertama dengan pisau sashimi yang rusak,
kemudian dilanjutkan dengan pisau dapur yang didapatkan dari rumah Miyazawa. Dua jasad Yasuko dan Nina ditemukan berjongkok dengan punggung bersentuhan. Dari hasil otopsi, polisi memperkirakan Nina yang meninggal paling akhir. Giginya hilang 2, diduga berarti dia tidak hanya ditusuk tapi juga disiksa. Bekas darah juga ditemukan di kasur Nina yang berarti mereka juga diserang saat masih tertidur. Setelah menghabisi satu keluarga, pelaku diduga pergi ke dapur memakan es krim dan meminum barley tea. How do they know that? But tidak seperti pelaku pembunuhan pada umumnya yang mencoba menghilangkan barang bukti dan jejak, pelaku pembunuhan keluarga Miyazawa justru memberi banyak petunjuk dan jejak di rumah itu. Anehnya, meski banyak jejak dan petunjuk, hingga hari ini kepolisian Jepang masih belum bisa membongkar siapa sih sosok yang who the murderer who is it? Yeah. Ya. Sebenarnya tuh ya, kasus ini panjang banget dan masih banyak detail yang kita nggak ceritain di sini. Jadi kalau kalian tertarik untuk dibuatkan satu video neror, silahkan ngomong aja, ntar Nessie yang follow up on this story for you guys. Yeah, this is a good story this one karena kita nggak tahu who the killer was. Kalau yang tadi kan ada bapaknya lah, terus ada si anaknya, si cewek tuh yang pacarnya kan, pacaran. This one, who is the killer? Not Tapi conclusive. tetapnya I still want to know how these people know after killing somebody. Ini makan lunch lah, terus ini minum barley tea. Right. Who the fuck knows these things? Asumsi atau mungkin ada yang ngaku, ada yang pernah lihat, It could be. witness, Could be. we don't know. Kalau ada witness harusnya udah ditangkap dong. Sebenarnya ya, Harusnya udah ditangkap dong kalau ada witness. Ini kan nggak ada yang tahu. Ini kan semua asumsi tetangga. asumsi sih ya. Asumsi tetangga, dude. Damn. Scary as. Damn, that was fun. Anyways, thank you so much for having us on the show. I loved it. Jadi kita tahu lebih banyak cerita-cerita di luar sana. You know, like horrific stories. These are pretty cool. And yeah, Which one was your favorite story, my man? favorite story would have to be the father yang killing the whole family gara-gara losing his job. Karena banyak banget cerita di luar sana kayak gitu. Orang-orang they lose their job terus terlilit utang lah atau apa. And kenapa aku bisa bilang it's my favorite? Karena it's like alasannya dia yang sangat amat bisa dibilang kejam, nggak make sense, tapi make sense in a way. You know what I mean? Like dia bilang dia mau ngebunuh semuanya supaya mereka bisa cepat langsung ke surga aja. Right. Karena di bumi dia udah nggak bisa ngerawatnya lagi. You know what I mean? And it's gonna be a living hell for them to live on Earth. Even though gua nggak ngebenerin bahwa what he did was right, it's still wrong and he deserves every single punishment in the world. Tapi dia punya alasan yang very unique. It's like very movie-like, you know? Yeah, it's yeah, a very yeah. movie. It's a very scripted alasan. What about you? Like he feels he's like so holy and everything, and Right. he has the right to Right. And then decide. dan jasadnya dikelilingin sama musik religi. Religious. Like that kayak, shit is. kayak ini persembahanku nih untuk Tuhan gitu ya. It's gonna sacrifice my children gitu. It's not persembahanku buat Tuhan, baby. It's like maybe like semoga keluarga gua diterima sama Tuhan yang gonna put God around. But sacrificing himself dong, karena dia juga tahu he did the sin. Tapi dia yang ngebunuh orang. kalau emang lu beneran katanya sayang nih sama anak-anaknya dan you wanted this to go to heaven, then kill yourself too dong. Ngapain you kabur-kabur and make alasan lampu dinyalain and what's the name ganti nama segala. You know what I mean? If you're saying the bumi is so rough for them, then why don't you kill yourself too and end it all? Berarti guilty dong orangnya sebenarnya. Dia lari dari diri sendiri, his own fears, his own guilt, jadi dia nggak bisa bunuh diri juga. Right. I don't know. We don't know. We don't know what What's these people your think favorite? like. Ooh, what is my favorite? Maybe the first story was my favorite. Kenapa? Karena ya, it's realistic. Dan banyak cerita kayak gini tuh yang sudah terjadi kan ya. Just cause of love, people bisa gitu demi cinta ngebunuh orang tua. Bro, that's just messed up. Goblok. Anyways, thank you guys for watching guys. Kalau kalian suka, don't forget to drop comments di bawah sini dan jangan lupa subscribe to Nessie Judge's channel and subscribe to mine if you guys want. And we'll see you guys around. See you on my channel. Bye. Bye. Lembar. Betapa terkejut.